Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat kenikmatan dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS SMP Piri 2 Yogyakarta tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 7 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul menjadi manusia berakhlakul karimah dan berprestasi. Bagaimana cara kita mewujudkan hal itu? Tentu saja perlu adanya latihan dan juga pembentukan dari diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah sebagai contohnya pembentukan akhlak. Akhlak kita di media sosial dan akhlak kita di kehidupan sehari-hari. Pada masa pandemi saat ini, HP atau gadget atau smartphone adalah alat yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Karena pendidikan di masa pandemi dilakukan secara daring atau online. Di masa sekarang ini penggunaan media juga naik dengan drastis ya, karena banyak kegiatan yang dilakukan menggunakan HP sehingga misalnya membuka sosial media dan seterusnya. Maka kita perlu tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh. Sebagai contoh di sini adalah bagaimana kita menggunakan HP kita untuk bermedia sosial dengan bijak. Caranya adalah berkomentar dengan kata-kata yang baik, membagikan sesuatu yang baik, dan juga apabila ada informasi harus kita teliti, kita cermati terlebih dahulu. Jangan asal sembarangan share. Apalagi beritanya yang simpang siur dan bisa menimbulkan kekacauan. Ketika kita bijak dalam menggunakan HP kita, maka itu bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semuanya. Tetapi apabila kita kurang bijak dan ceroboh dalam menggunakan HP, maka hal itu akan menjadikan sumber keburukan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita perlu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Gunakanlah untuk kebaikan. Sebagai contoh, menggunakan HP kita untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan mencari ilmu-ilmu yang baru. Sebagai contoh, misalnya ingin belajar tentang editing video, maka carilah tutorial seperti itu. Ketika kita ingin paham terhadap materi-materi sekolah, maka gunakan HP tersebut untuk mencari materi-materi dan mencari tips-tips agar mengerjakan soal tersebut dengan cara yang mudah tetapi dengan jujur. Jangan sampai kita gunakan HP kita untuk mengakses sesuatu yang buruk, yang itu akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung untuk diri kita sendiri. Selain bersosial media, HP juga menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan ini. Sebagai contoh adalah dalam pendidikan, di mana pendidikan dilakukan secara online menggunakan misalnya WhatsApp Group, Google Classroom maupun YouTube. Dan ketika pembelajaran tentu saja akan ada yang namanya tugas, baik itu mencatat maupun mengerjakan soal. Dan di sini ada beberapa adab yang akan Bapak sampaikan ketika kita berkomunikasi dengan guru. Sebagai contoh misalnya ketika kita ingin berkenalan dengan guru ataupun kita ingin mengirimkan tugas. Ketika berkomunikasi dengan guru, tolong diawali dengan salam. Sebagai contoh adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian misalnya kalau perlu ditambah dengan selamat pagi, siang, malam Bapak atau Ibu guru begitu. Tetapi yang perlu adalah kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita mengucapkan salam atau mengetik tulisan salam, maka kenalkan diri kalian dengan cara apa? Menulis nama, bisa nama lengkap maupun nama panggilan. Kemudian sampaikan apa maksud kamu untuk menghubungi guru dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, itu adalah beberapa adab ketika menghubungi guru. Selain itu juga tolong diperhatikan waktu. Jadi karena guru juga punya waktu istirahat, mengirimkan tugas tolong jangan sampai larut malam. Karena bisa saja itu mengganggu waktu istirahat dari guru tersebut. Itu dari ketika berkomunikasi. Kemudian dari segi pembelajaran, maka kita bentuk akhlak kita, karakter kita menjadi siswa yang baik, menjadi guru yang baik. Sebagai contoh adalah bahwa guru mempunyai tanggung jawab, siswa juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab guru diantaranya adalah memberikan materi, mengarahkan, dan membimbing murid-muridnya. Dan bagi murid, tentu saja punya tanggung jawab. Diantaranya adalah mempelajari materi yang sudah disampaikan, mengerjakan tugas yang sudah disampaikan, dan juga yang lainnya. Ketika pembelajaran dilakukan masih dalam online, tolong kedisiplinannya bisa dijaga. Di antaranya adalah ketika presensi, ketika mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara pandemi ini pendidikan terhambat karena ulah sendiri. Dan beruntunglah bagi kita, bagi kalian semua yang masih merasakan, yang masih diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Karena di luar sana masih banyak orang yang ingin sekolah tetapi tidak bisa karena terhalang oleh biaya maupun yang lainnya. Jadi tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam masa seperti ini, bagaimana kita berakhlak mulia, paling tidak kita bisa membangun 3 karakter kita. Yang pertama adalah karakter disiplin, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah tanggung jawab. Kedisiplinan dalam masuk dan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas ataupun soal-soal. Kemudian yang kedua adalah tentang kejujuran. Ya, karena sekolah masih online, tentu saja ketika ulangan, ujian juga bisa saja itu dari rumah. Maka disitulah kita akan berlatih tentang kejujuran. Kejujuran ketika mengerjakan ulangan harian, kejujuran ketika mengerjakan ulangan tengah semester, akhir semester, bahkan ulangan akhir tahun. Nah, disitulah kejujuran kita akan diuji. Semoga kalian semua ketika mengerjakan ujian maupun ulangan bisa mengerjakan dengan jujur. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita semua kepada surga. Dan sebaliknya, ketidakjujuran atau kebohongan akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa ke neraka. Dan banyak juga kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat disebabkan karena ketidakjujuran. Di antaranya misalnya korupsi, kemudian penggelapan dana, dan seterusnya. Itu dimulai dari karena ketidakjujuran. Maka untuk kita semua, marilah kita bersikap jujur, berlatih jujur, mulai dari ranah atau tingkat pendidikan di bangku sekolah. Ya. Kalau hanya ketika ulangan saja tidak jujur, maka ketika kerja nanti juga bisa tidak jujur. Karena ketidakjujuran atau kebohongan itu akan nanti membuka kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Dan karakter yang ketiga adalah tanggung jawab. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak sampaikan bahwa tanggung jawab guru diantaranya adalah mengirimkan materi, memberikan arahan dan bimbingan. Kemudian tanggung jawab siswa adalah mengikuti setiap pembelajaran yang ada, mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Dan tanggung jawab murid di rumah adalah berbakti kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Dengan cara bertutur kata yang baik dan mengikuti segala perintah dan arahan orang tua selama orang tua tidak mengajak kepada keburukan. Selama orang tua tidak mengajak kemaksiatan, maka kita wajib untuk mengikutinya, berbakti kepadanya. Karena banyak juga orang yang sudah tidak diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, karena orang tua sudah berpulang ke hadapan Allah terlebih dahulu. Jadi bagi yang masih ada orang tua dan masih hidup serumah dengan orang tua, manfaatkanlah itu sebagai amal kebaikan untuk kalian dan menjadi itu sebagai amal untuk bekal kehidupan yang akan datang. Nah, itu beberapa
hal yang harus kita lakukan agar kita bisa berakhlak mulia dalam lingkup sekolah maupun lingkup keluarga. Kemudian bagaimana kita berprestasi di masa pandemi? Tentu saja disiplin, jujur, dan tanggung jawab itulah 3 kuncinya. Insya Allah ketika kalian mengikuti pembelajaran dengan disiplin, dengan kejujuran, dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah akan bisa memberikan kalian akan mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi dengan usaha kalian sendiri tanpa adanya kecurangan. Dan ketika di sekolah sudah mendapatkan nilai yang tinggi, itu akan mempermudah jalan bagi kalian dalam menempuh pendidikan yang akan datang. Sehingga di sisi akhlak kita punya karena kita jujur, kita disiplin. Dari segi kemampuan juga kita punya karena kita rajin belajar, rajin mengirimkan tugas. Karena setelah kita selesai sekolah, kita akan memasuki dunia kerja. Baik itu nanti sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai bos, tentu saja kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab itu akan senantiasa melekat. Maka marilah kita bentuk 3 hal tersebut mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang ada. Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia dengan perkataan, dengan perilaku, dan dengan karakter yang kita bangun sejak dini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Selamat mengikuti MPLS SMP Piri 2 Yogyakarta tahun 2021. Semoga bisa mengikuti dengan lancar dan mengikuti secara tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.